Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reptil, ketemu lagi sama saya Kang Ade di channel Lone Corners. Hari ini saya mau membuat konten tentang bagaimana memandikan iguana. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa, saya mau ngingetin ke kalian like, subscribe, dan komen channel Lone Corners. Sebelum kita mulai memandikan iguana kita, ada beberapa persiapan yang harus kalian siapin. Nah, alat-alatnya diantaranya kalian harus siapin box kayak gini ya, atau mungkin bisa box lain yang bentuknya agak gede biar si iguananya nggak terlalu sempit nanti pas kita mandiin. Nah, ukurannya disesuaikan sama iguana yang mau kita mandiin ya. Kalau misalkan iguananya gede, ya berarti boxnya juga harus gede. Kalau misalkan baby atau baby up, nah yang kecil juga nggak apa-apa. Nah, buat catatan, usahain boxnya yang agak tinggi ya, jadi nanti dia nggak loncat. Nah, biasanya emang iguana kalau dimandiin pas pertama kita masukin, dia biasanya loncat ke atas. Nah, kaget biasanya iguananya ya. Nah, buat menghindari hal itu, kita gunain box yang agak tinggi. Nah, selanjutnya kita juga butuh sikat buat nyikatnya ya. Nah, di sini saya gunain sikat gigi yang bekas aja. Biasanya saya gunain itu ya buat mandiin. Terus jangan lupa sabun. Nah, kalian bisa gunain sabun yang biasa buat mandiin kucing atau buat mandiin hewan lain. Nah, kalau di sini saya pakainya sabun bayi ya. Soalnya sabun bayi biasanya ramah buat si kulit iguananya. Terus dia nggak bikin iritasi di matanya ya. Kalau misalkan si sabunnya kena matanya, ya nggak bikin iritasi itu. Nah, sahabat reptil, langsung saja kita mandiin iguananya ya. Nah, di sini saya pakainya subjeknya iguana yang ukurannya baby up atau mendekati jupe ya. Nah, ukurannya sekitar 70 cm. Jadi box yang kita gunain juga nggak terlalu gede ya. Disesuaikan sama ukuran iguananya. Nah, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama posisiin iguananya kayak gini. Nah, jangan terlalu atas, tapi biasanya emang iguananya pasti kaget. Dan langsung dicemplungin ya. Nah, biarin dia tenang dulu. Nah, kita buat iguananya adaptasi dulu, kita buat nyaman dulu. Kalau dianya udah tenang, baru kita boleh taruh di boxnya ya. Nah, dia udah tenang nih. Tadi kan pertama masuk dia loncat-loncat. Nah, sekarang dia udah tenang. Nah, kalian harus cermat ya, kalian harus teliti. Jangan sampai ada bagian yang enggak terkena air atau lewat dari pembersihan. Nah, bilasan pertama ini dimaksudkan biar kotoran-kotoran yang kering di badan si iguananya dia larut ya. Jadi nggak terlalu susah buat dibersihin. Nah, kalau udah, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pembersihan dengan sabun. Nah, tadi kita gunain sikat gigi bekas ya buat nyabuninnya. Sikat-sikat dikit. Sebenarnya dengan treatment seperti ini, dia udah nyaman ya. Nah, si iguana biasanya suka nih badannya digosok-gosok biasanya. Nah, selain sikat gigi, kalian juga bisa gunain media lain ya buat ngebersihin badannya dengan sabun. Misalkan pakai spons, nah itu boleh, atau pakai kain yang agak kasar ya.
tapi gunakan peralatan yang tidak terlalu keras ya bahannya. Bagian speaknya, bagian ketiaknya ya, atau bawah perutnya juga kita harus bersihin. Iguana biasanya cenderung diam kalau kita sikat-sikat, dia nyaman biasanya. Nah, kalian bersihin bagian jenggernya ya. Nah, buat iguana yang gede atau yang jumbo, bagian bawah dagu, nah bagian jengger ini biasanya jadi sarang buat kutu ya. Nah, di pas bagian lipatan-lipatan kulitnya ini, dia biasanya ada kutu-kutu yang bersarang kalau kalian jarang bersihin ya. Nah, tapi ada beberapa bagian yang harus kalian hindari ketika menggosok iguananya ya. Pertama, bagian mata, jangan sampai matanya kecolok ya. Nah, kalau itu pasti kalian juga udah tahu. Jangan sampai matanya kena sikat. Nah, selanjutnya bagian telinganya itu sebisa mungkin kalian hindari, karena kalau misalkan telinganya kegosok, kesikat, dia bakal menghasilkan sensasi bunyi yang lumayan keras nih buat si iguananya. Jadi dia bakalan kaget gitu ya. Nah, kalau semua bagian udah kalian bersihin, kalian rendam lagi di air. Nah, dia nggak mau diam lagi nih, dia kaget lagi. Nah, kita bilas lagi sampai bersih ya. Nah, buat mempermudah proses memandikan iguana, kalian bisa sikat si iguananya atau sabunin iguananya pas di air aja nggak apa-apa, jadi nggak usah kalian angkat ya. Tadi kenapa saya angkat? Karena emang biar kalian bisa melihat lebih jelas ya bagian-bagian mana aja yang nggak boleh terlewat ketika kalian sikat ya. Jadi kalau buat kalian di rumah pas mandiin iguananya, di box aja nggak apa-apa kalian sikatnya ya. Jadi nggak usah diangkat, atau nggak usah diangkat dimasukin lagi gitu. Nah, jangan sampai ada sisa-sisa sabun yang masih menempel di badannya, kalian bersihin ya. Nah, bagian kepalanya juga. Nah, kalau misalkan udah, kalian keringin iguananya ya. Nah, caranya bisa pakai handuk, pakai lap, atau bisa kalian jemur aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan cuacanya lagi nggak mendukung, mataharinya lagi jelek, kalian boleh pakai handuk atau nggak pakai dryer ya, nggak apa-apa. Yang penting dia kering. Jangan sampai kalian masukin iguananya ke kandang dalam keadaan basah, karena itu biasanya bikin si badan iguananya kena jamur. Nah, biasanya jamur bersarang kalau misalkan si iguananya kalian masukin dalam keadaan basah. Nah, sahabat reptil, itu tadi bagaimana cara memandikan iguana yang baik dan benar. Rawat iguana kalian dengan baik. Jangan lupa perhatikan kebersihannya, karena memang kebersihan iguana itu menentukan kualitas sama kesehatannya ya. Jangan sampai iguana kalian nantinya jadi kena berbagai macam penyakit karena kalian malas mandiin, terus bisa-bisa iguana kalian mati. Sebenarnya kalau misalkan kalian mandiin iguana itu nggak usah terlalu sering ya, seminggu sekali itu udah cukup. Nah, sahabat reptil, terima kasih udah nonton video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.